What's up mates? Selamat datang teman-teman pecinta movie. Kali ini saya akan membahas film Blood Red Sky yang bisa teman-teman nonton di platform Netflix. Simak yuk pembahasannya. Setting dimulai di mana terlihat sekelompok pasukan, mungkin semacam tim penyelamat atau SWAT begitu, yang berada di menara kontrol dan sedang bersiap-siap untuk membantu pendaratan sebuah pesawat komersial. Nah, tim ini mendapatkan informasi bahwa kemungkinan ada keberadaan teroris di dalam pesawat tersebut, dan ternyata mereka juga memiliki bahan peledak. Setelah pesawat tersebut mendarat, terlihat seorang penumpang turun dari pesawat tersebut, dan ternyata dia adalah seorang anak laki-laki yang bernama Elias. Sayangnya, selain anak laki-laki tersebut, sang pilot yang sedang bernegosiasi dengan tim penyelamat tidak diizinkan untuk turun dari pesawat karena mereka mau memastikan bahwa sang pilot tersebut tidak terlibat dalam organisasi teroris. Setting berganti, di mana seorang dokter yang merupakan anggota tim berusaha untuk menanyakan peristiwa apa yang terjadi di pesawat tersebut kepada Elias. Kemudian terlihat terjadi flashback di mana Elias berusaha untuk mengingat kejadian-kejadian sebelum terjadinya peristiwa yang terjadi di dalam pesawat. Setting berubah dan terlihat Elias sedang berada di bandara dan bersiap-siap untuk berangkat ke New York karena lokasi mereka pada saat ini sedang ada di Jerman. Elias pada saat itu tidak ditemani oleh siapapun karena ibunya yang bernama Nadia pada saat itu masih berada di rumah. Elias dan ibunya berniat untuk berangkat ke New York untuk mengobati penyakit ibunya. Dan di sana dia dibantu oleh seorang asing bernama Farid untuk mengangkat barang karena bagasinya terlalu berat. Setelah ibunya selesai bersiap-siap, mereka pun bertemu di bandara dan ibunya minta izin sebentar untuk pergi ke kamar mandi karena ibunya mau minum obat, dan sementara itu si Farid kemudian ngobrol dengan Elias. Setelah itu, setting berganti ketika mereka sudah masuk di dalam pesawat. Sayangnya pada saat di pesawat, walaupun telah minum obat, ibunya tetap terlihat sedikit mual. Jadi, supaya bisa menenangkan diri, dia membuka agendanya dan melihat-lihat kembali foto keluarganya yang dulu. Kemudian sang ibu, Nadia, mulai mengingat-ingat kembali kenangan-kenangan indah pada saat suaminya masih hidup. Dan pada saat itu, mereka sedang berada di sebuah area bersalju di mana mereka sebenarnya sedang berniat untuk berjalan-jalan. Tetapi sayang sekali, mobil mereka tiba-tiba mogok dan akhirnya suaminya memutuskan untuk mencari bantuan. Setelah sang ibu tersadar dari lamunannya, dia mendengar suara seorang penumpang yang sedang marah-marah karena jaringan internetnya sedang terganggu. Kemudian penumpang itu dibawa ke area pramugari yang berada di belakang dan kemudian entah mengapa seperti diinterogasi. Setelah diinterogasi, terlihat ada beberapa orang yang melakukan pembunuhan secara sadis walaupun diam-diam ya, seperti stealth kill gitu tapi diam di dalam pesawat dan membunuh beberapa orang. Kemudian, pramugari yang membawa penumpang tersebut ke belakang juga membunuh penumpang tersebut dengan sadis. Ternyata pramugari pria yang membawa penumpang tersebut dan juga beberapa orang tadi itu merupakan anggota teroris. Dan juga ternyata kopilot yang ada di pesawat tersebut juga merupakan anggota mereka. Ternyata pesawat tersebut telah dibajak atau di-hijack oleh kelompok teroris dan mereka berjumlah 7 orang. Di sini saya akan memperkenalkan nama-nama mereka ya. Teroris ini terdiri dari 7 orang yang bernama 8 Ball yang menyamar sebagai pramugari pria, Bastian yang menyamar sebagai kopilot, dan juga Burke sebagai pemimpin mereka, dan yang nama-nama lainnya bisa dibaca sendiri ya di situ ya. Kemudian ditunjukkan bahwa sang pilot ternyata pada saat ini telah tewas karena diracun oleh sang kopilot. Dan kemudian mereka juga memanipulasi black box di dalam pesawat tersebut untuk menghilangkan bukti-bukti kejahatan mereka. Para penumpang yang berada di kelas bisnis disuruh untuk segera bergabung dengan mereka yang berada di kelas ekonomi. Dan entah mengapa, ada beberapa penumpang, termasuk Farid, yang disuruh untuk berdiri mengikuti para teroris tersebut. Semua penumpang pada saat itu disuruh untuk mengangkat dan menempelkan tangan mereka di kepala kursi, dan juga untuk menunduk dan melihat ke bawah dan tidak melihat ke arah teroris. Sayang sekali, Elias tidak mengindahkan peringatan tersebut. Dia malah mencari buku petunjuk yang ada di kantung kursi pesawat,
kemudian menunjukkan kepada ibunya bahwa mereka bisa bersembunyi di ruang kargo atau tempat bagasi. Setelah menunjukkan hal tersebut kepada ibunya, Elias pun segera berlari menuju ke arah kargo atau ke tempat kabin bagasi. Ibunya yang panik pun segera menyusul, tapi sayang sekali mereka ketahuan oleh teroris-teroris tersebut. Dan sayang sekali karena sang ibu melindungi Elias, ibunya pun ditembak hingga tewas oleh seorang teroris yang bernama 8-Ball. Dan kemudian mayat sang ibu digeletakkan begitu saja, sementara Elias dikembalikan ke kursi penumpang. Sesaat sebelum kematiannya, Nadia malah teringat dengan kenangan-kenangan masa lalunya, di mana dia mulai mencari sang suami yang tidak kunjung kembali setelah mencari bantuan. Dia bersama anaknya Elias segera mencari suaminya dan juga berjalan di area bersalju yang tidak tahu entah di mana. Mereka berjalan hingga menemukan sebuah rumah tua di tengah hutan. Tetapi entah mengapa, ada jejak darah yang mengarah ke rumah tersebut. Dan kemudian pada saat Nadia mencoba memasukinya, ternyata di dalam rumah tersebut pun banyak sekali terdapat jejak darah. Nadia yang penasaran pun mulai mengikuti jejak darah tersebut dan masuk ke dalam rumah itu. Sayang sekali pada saat dia masuk ke dalam, dia malah dikejar oleh semacam makhluk yang mengeluarkan suara yang sangat-sangat mengerikan. Karena ketakutan, Nadia segera berlari dan masuk ke sebuah ruangan dan mengunci ruangan tersebut. Kemudian dia malah menemukan bahwa suaminya telah meninggal dan mayatnya berada di ruangan tersebut. Tidak menyerah untuk mengejar Nadia, makhluk mengerikan tersebut berusaha untuk masuk ke ruangan itu melalui jeruji jendela. Dan untungnya pada saat itu matahari mulai terbit dan kemudian makhluk tersebut menjerit kemudian tewas karena terkena cahaya matahari. Nadia merasa lega karena monster tersebut akhirnya tewas. Tapi kemudian dia baru sadar bahwa dia terkena cakaran dari makhluk tersebut. Kembali ke dalam pesawat, Nadia entah mengapa tiba-tiba tersadar kembali. Dan supaya tidak ketahuan oleh para teroris, dia kemudian masuk ke kabin bagasi yang ditunjukkan oleh anaknya sebelumnya untuk bersembunyi. Sementara itu, Farid dan beberapa penumpang lainnya yang sebelumnya telah dipanggil oleh para teroris, disuruh untuk membacakan tulisan yang berada di beberapa cari kertas. Rupanya sang teroris berupaya untuk menggunakan seorang nama mahasiswa yang namanya akan saya tulis di bawah karena panjang banget, agar terlihat seperti mahasiswa tersebut ternyata merupakan seorang teroris yang berusaha untuk membajak pesawat untuk kamuflase agar para teroris yang sebenarnya bisa kabur dari pesawat tersebut. Setting kemudian berganti di mana Nadia akhirnya sampai di area kargo atau kabin bagasi dan kemudian ia bersembunyi di kabin bagasi yang ternyata terdapat sebuah mobil. Beberapa anggota teroris kemudian turun ke arah kargo dan kemudian mulai membuka bagasi dan mempersiapkan sesuatu yang seperti semacam cairan. Mereka sangat terganggu dengan suara hewan peliharaan yang berada di kargo tersebut. Nadia kemudian membebaskan hewan peliharaan tersebut dan entah mengapa dia menggigit hewan tersebut hingga tewas. Kemudian dia berubah menjadi sangat-sangat buas dan kemudian mulai menyerang anggota teroris tersebut dengan cara menggigitnya juga hingga tewas. Sementara anggota teroris yang berada di kabin penumpang sedang berusaha menghubungi teman mereka yang berada di kargo untuk menanyakan persiapan peledak yang mereka siapkan untuk meledakkan pesawat tersebut dan kemudian beberapa parasut yang mereka siapkan agar mereka bisa melarikan diri sebelum pesawat tersebut meledak. 8-Ball, salah seorang anggota teroris, kemudian mengumumkan kepada para penumpang bahwa mereka telah memasang bom di dalam pesawat tersebut. Dan untuk mencegah para penumpang supaya tidak mengejar mereka, dia juga mengancam mereka dengan mengatakan bahwa para teroris telah memasang gas beracun yang siap disebarkan apabila para penumpang berusaha untuk bertindak. Memang itu sebuah gertakan supaya para penumpang tidak bergerak karena mereka ternyata hanya mempersiapkan bom saja. Dan setelah itu mereka kemudian menyusul temannya yang berada di kargo dan mengecek sebenarnya apa yang sedang terjadi. Kemudian Nadia, sang ibu yang sudah berada di kabin penumpang, segera menuju ke area kokpit pesawat untuk mengecek kondisi pilot. Dan ternyata sang pilot tidak ada di sana karena dia sudah tewas. Karena panik dan harus tetap menuju ke New York, ibunya pun menanyakan kepada para penumpang apakah di antara mereka ada yang bisa mengendalikan pesawat. Setelah mengikuti arahan Nadia beserta Elias pun menunggu di ruang kokpit. Sementara para teroris mulai menyusul ke arah kabin penumpang dan 8-Ball menemukan botol obat yang ditinggalkan oleh Nadia dan kemudian dia juga tidak menemukan mayat Nadia sehingga dia curiga bahwa Nadia mungkin masih hidup.
Mereka kemudian berusaha untuk mendobrak pintu kokpit dan menyuruh pilot untuk tidak mengarahkan pesawat tersebut ke New York. Dan apabila pintu tersebut tidak dibuka, mereka mengancam untuk membunuh seorang penumpang dan kemudian ternyata segera dilakukan karena pintu kokpit tidak dibuka. Kali ini korban berikutnya adalah seorang anak kecil yang mungkin seumuran dengan Elias, sehingga membuat Nadia sangat-sangat marah dan dia jadi tidak tahan dan kemudian membuka pintu kokpit tersebut dan mulai menyerang mereka. Serangan Nadia tersebut mengenai pemimpin para teroris yang bernama Burke, dan kemudian karena sang pemimpin tersebut mulai berubah menjadi buas, Nadia pun mencegahnya dengan cara menusukkan pisau ke dadanya dan sehingga dia pun tewas di tempat. Salah satu anggota teroris yaitu 8-Ball yang sangat penasaran dengan kondisi sang ibu mulai mengecek tas Nadia dan ternyata dia menemukan bahwa Nadia adalah seorang vampir. Dan kemudian mereka mulai menyusun rencana untuk membunuh dia dengan cara mengarahkan senter UV ke arah Nadia karena dia tahu kalau vampir sangat takut kepada matahari. Cerita kemudian di flashback kembali di mana Nadia sang ibu kemudian tahu bahwa dia ternyata mulai berubah menjadi seorang makhluk yang buas dan ternyata memang dia adalah seorang vampir. Kemudian ia pun kembali ke rumah di mana suaminya tersebut terbunuh dan ternyata di dalam sana ada juga seorang vampir yang merupakan ayah dari makhluk yang sudah menyerang suaminya. Dengan marah, Nadia pun membunuh vampir tersebut dan membakar seisi rumah sehingga tidak bersisa sama sekali. Setelah menemukan cara untuk menghalau serangan sang ibu, Nadia, para teroris pun kembali ke kabin penumpang dan mulai mengarahkan senter UV ke arah sang ibu. Kemudian senter UV tersebut berhasil untuk melumpuhkan Nadia dan beberapa anggota teroris segera menyusul ke ruang kokpit dan berencana untuk meledakkan pintu tersebut agar ruang kokpit bisa dibuka. Sementara 8-Ball yang berada di situ, yang berhasil melumpuhkan Nadia, dia mengambil sebuah jarum suntik dan mengambil darah Nadia untuk disimpan. Tetapi anaknya yang melihat hal tersebut segera mencuri pistol dari para teroris dan kemudian mengancam akan menembak 8-Ball. Karena terjadi perlawanan, tembakan tersebut akhirnya mengenai salah satu jendela pesawat dan mengakibatkan tekanan di dalam pesawat tiba-tiba berubah. Mereka segera mencari bantuan dengan mencari masker oksigen terdekat dan kemudian sang ibu mengarahkan pistol tersebut dan menembak 8-Ball sang teroris. Sayang sekali, sang pilot di dalam ruang kokpit tidak berhasil mendapatkan masker oksigen sehingga akhirnya dia pun meninggal di sana dan kendali pesawat kembali diambil oleh sang teroris. Nadia yang saat ini sedang berusaha untuk membunuh 8-Ball kemudian mengejarnya ke arah kargo dan ternyata 8-Ball bersembunyi di dalam mobil yang ada di kargo tersebut. Dia berusaha menembak kaca mobil tersebut tapi ternyata kaca mobil tersebut anti peluru sehingga dia akhirnya mengambil linggis untuk menembus kaca mobil tersebut. Untuk mencegah dirinya dibunuh oleh Nadia, kemudian 8-Ball menyuntikkan darah Nadia tersebut ke dirinya sendiri dan kemudian dia mulai berubah menjadi buas. Nadia yang pada saat itu sedang panik akhirnya mulai mencari api dan membakar 8-Ball di dalam mobil tersebut dalam keadaan hidup. Karena terjadi kebakaran di dalam kargo, asapnya mulai menyebar sampai ke atas sehingga para teroris pun segera turun untuk memeriksa apa yang terjadi. Nadia yang melihat bahwa para teroris sedang turun ke bawah, segera berusaha untuk kembali ke kabin penumpang. Namun hal tersebut dilihat oleh para teroris dan ternyata Nadia ditembak oleh salah satu dari mereka. Salah satu dari anggota teroris tersebut kemudian mengecek kondisi di dalam mobil dan mulai panik ketika 8-Ball terlihat tidak bergerak dan kemungkinan sudah tewas. Sementara itu 8-Ball ternyata masih hidup dan kemudian menyerang temannya sendiri. Melihat itu, 2 orang dari teman teroris tersebut segera melarikan diri dan ada satu yang tertinggal di sana dan kemudian diserang oleh 8-Ball dan kemudian dibunuh oleh 8-Ball juga, dan temannya yang tadi diserang pertama kali kemudian mulai berubah menjadi buas dan 8-Ball akhirnya menawarkan darah teman yang sudah dibunuh tersebut untuk diminum oleh temannya yang sudah mulai berubah menjadi vampir. Teriakan sang ibu yang tadi diserang oleh para teroris terdengar oleh para penumpang dan mereka mulai panik dan mengira Nadia akan menyerang mereka karena ternyata sekarang penampilan Nadia sudah tidak seperti manusia lagi. 8-Ball dan temannya yang sekarang sudah berubah full menjadi vampir kemudian mulai naik ke atas dan mulai menyerang para penumpang. Sayang sekali Farid yang ikut membantu mereka juga ternyata terkena gigitan pada saat di ruang kokpit dan kemudian supaya Farid tidak berubah menjadi seorang vampir, Nadia kemudian membantu dia
untuk memotong tangannya yang terkena cakaran vampir tersebut. Untuk mencegah serangan selanjutnya, Nadia kemudian mulai menyerang para teroris, terutama mereka yang sudah berubah jadi vampir, dan mengurung mereka di sebuah ruangan agar mereka tidak bisa keluar lagi. Dan salah satu anggota teroris mereka, yaitu kopilot tadi yang bernama Bastian yang ketakutan, ditarik kembali ke ruangan pilot agar bisa mengendalikan pesawat tersebut untuk kembali ke arah New York. Tetapi sayang sekali pada saat itu, ternyata mereka mengecek bahwa bahan bakar itu ternyata tidak cukup. Sayang sekali, di tengah ketenangan tersebut, ternyata ada satu anggota teroris yang sebelumnya terluka pada saat tekanan di pesawat tiba-tiba berubah. Dan kemudian untuk menyelamatkan dirinya, dia akhirnya membebaskan temannya yang dikurung di ruangan dan meminta untuk digigit oleh temannya supaya dia juga bisa berubah menjadi vampir dan tidak jadi tewas. Sayang sekali, ini ada keputusan yang sangat salah dan temannya akhirnya diserang oleh para vampir tersebut dan kemudian mereka masuk ke dalam ruang kabin dan kemudian mulai menyerang para penumpang. Para penumpang yang mulai panik berusaha untuk menerobos ke ruang kokpit pesawat, tetapi sayang sekali mereka tidak dibukakan pintu dan dibiarkan berada di luar. Di dalam kokpit pesawat, Nadia, Farid, dan sang kopilot merencanakan untuk bisa membakar pesawat tersebut karena mereka tidak boleh mengizinkan para vampir untuk sampai turun ke New York dan menyerang orang-orang yang nantinya ada di sana. Tetapi ternyata bahan peledak tersebut ada di kargo dan juga pengendalinya juga ada di salah satu teroris yang tadi sudah diserang sampai tewas oleh Nadia. Nadia kemudian berencana untuk mengambil peledak tersebut dan kemungkinan harus mengorbankan dirinya karena dia harus kembali ke tempat vampir tersebut. Elias yang tidak setuju dengan cara tersebut akhirnya menyusup ke sebuah ruangan yang menghubungkan antara ruangan kokpit dengan kargo dan berusaha untuk mengambil pengendali peledak itu dari sana. Sebenarnya pada saat itu Elias membawa senter UV yang tadi dimiliki oleh para teroris untuk mencegah para vampir supaya tidak menyerang dia. Sayangnya pada saat dia sudah berhasil mendapatkan peledak tersebut, senter UV tersebut terlepas dari tangannya dan kemudian ia harus bersembunyi karena ia mulai diserang oleh para vampir. Dan Nadia yang melihat kejadian tersebut memutuskan untuk mengorbankan dirinya dan menitipkan anaknya kepada Farid untuk kembali ke para vampir untuk mencegah mereka menyerang Elias. Karena melihat ibunya yang kemudian kalah dari pertarungannya melawan 8-Ball, Elias pun akhirnya meledakkan pintu pesawat yang ada di ruangan kargo tersebut dan kemudian Nadia pun memanfaatkan kondisi tersebut untuk mendorong 8-Ball sehingga dia keluar dari pesawat. Sayang sekali tindakan Nadia tersebut tidak berhasil karena ternyata si 8-Ball berhasil memanjat kembali ke ruang kargo. Nah, sementara Farid yang ada di ruangan kokpit melihat hal tersebut dari CCTV. Kemudian mencoba memanuver pesawat agar si 8-Ball terlempar keluar dan kali ini untungnya berhasil. Melihat si Nadia tidak bergerak, Elias kemudian berusaha untuk memberikan darahnya supaya dia bisa hidup kembali. Tapi sayang sekali setelah meminum darah tersebut, Nadia tidak mengenali Elias sama sekali karena mungkin dia sudah minum terlalu banyak darah sehingga dia menjadi sangat-sangat buas. Dan terlihat bahwa dia mendorong-dorong si Elias dan tidak mau dipegang sama Elias karena mungkin dia takut dia akan menyerang Elias. Nah, peristiwa di dalam pesawat berakhir sampai di sini dan kita kembali lagi di mana Elias sedang ditanya oleh Dr. Naomi tentang peristiwa yang terjadi di pesawat tersebut. Tetapi Elias tidak menjawab pertanyaan tersebut dan dia malah tiba-tiba mulai panik dan mulai berteriak agar tim penyelamat menyelamatkan Farid yang berada di dalam pesawat tersebut dan dia bilang bahwa pesawat tersebut sudah dikepung oleh vampir sementara si Farid adalah manusia satu-satunya di dalam pesawat tersebut. Farid yang sampai saat ini masih berusaha untuk bernegosiasi dengan tim penyelamat tidak berhasil dan mereka malah mulai menyerang Farid karena mereka curiga bahwa ia benar-benar adalah anggota dari para teroris. Farid yang pada saat itu berusaha untuk kabur kemudian akhirnya tertangkap oleh tim penyelamat dan tim penyelamat di sana berusaha untuk menyelamatkan para penumpang lain tanpa tahu bahwa mereka semua sudah menjadi vampir. Elias akhirnya diberikan obat penenang dan rencananya akan dibawa ke rumah sakit untuk dirawat. Tetapi ternyata di tengah-tengah perjalanan ia mulai bangun dan akhirnya dia menyerang petugas yang berusaha memberikan dia obat penenang lagi dan dia kembali ke area pesawat. Dari situ Elias berlari-lari dan berteriak mencari Farid, di mana para pasukan penyelamat diserang oleh para vampir. Elias juga akhirnya berhasil bertemu dengan Nadia, di mana pada saat itu Nadia sudah tidak mengenali dia sama sekali dan menyerang salah satu dari pasukan penyelamat tersebut. Pada saat itu Elias kemudian sadar bahwa ibunya tidak mungkin bisa kembali lagi dan akhirnya dengan berat hati ia
meledakkan pesawat tersebut beserta ibunya dan para penumpang lainnya. Farid akhirnya berhasil dibebaskan oleh para tim penyelamat dan kemudian dia segera menuju ke arah Elias yang ternyata masih hidup walaupun dia berada dekat sekali dengan area yang diledakkan, dan kemudian filmnya berakhir di sini. Oke, sampai di sini dulu pembahasan filmnya. Semoga kalian semuanya suka, dan apabila ada kata-kata yang kurang tepat atau salah, mohon maaf ya. Thanks for watching, stay safe, and see you in the next movie. Bye-bye!